Selamat pagi anak ibu semua. Pagi ini bertemu kembali dengan Ibu Bunga pada pelajaran biologi. Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang jaringan ikat. Kita mulai dari slide pertama. Baiklah anak ibu, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang jaringan epitel dan jaringan otot. Di sini akan Ibu tunjukkan struktur dan fungsi jaringan hewan, ya. Jadi pada minggu lalu kita sudah mempelajari jaringan epitel dan jaringan otot. Saat ini kita akan mempelajari tentang jaringan ikat, ya. Jadi jaringan ikat itu terdiri dari jaringan ikat sejati, jaringan ikat yang cair, jaringan ikat penyokong. Jaringan ikat sejati terdiri dari dua, yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Kemudian yang berbentuk cair yaitu limfa dan darah. Jaringan penyokong terdiri dari jaringan tulang rawan dan jaringan tulang padat. Pada minggu depan kita akan mempelajari tentang jaringan saraf. Kita akan mempelajari tentang jaringan saraf, ya. Kemudian kita akan mempelajari juga tentang organ dan sistem organ. Baiklah, kita akan mulai tentang jaringan ikat. Jaringan ikat. Fungsi jaringan ikat seperti namanya, dia berfungsi sebagai pengikat atau mempersatukan jaringan-jaringan menjadi organ dan berbagai organ menjadi sistem organ sebagai selubung atau melindungi jaringan atau organ tubuh. Jaringan ikat terdiri atas serabut sebagai substansi dasar, sel-sel, dan beberapa cairan ekstraseluler. Cairan ekstraseluler dan serabut substansi dasar dikenal dengan nama matriks. Jaringan ikat terdiri atas jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Sekarang kita akan melihat jaringan ikat longgar. Ciri-cirinya, dari namanya tentu selnya jarang, dan sebagian jaringannya tersusun atas matriks yang mengandung serabut kolagen elastis. Contohnya fibroblas atau fibrosit, sel plasma, makrofag, dan berbagai sel darah putih. Letak dari jaringan ikat longgar adalah di sekitar organ-organ, di pembungkus pembuluh darah dan saraf. Fungsinya membungkus organ-organ tubuh, membungkus pembuluh darah, membungkus saraf, serta menyokong organ-organ. Jaringan ikat padat. Ciri-cirinya, jaringannya tersusun atas serabut kolagen yang berwarna putih, bersifat fleksibel tetapi tidak elastis. Serabutnya banyak dan selnya sedikit. Terdapat pada selaput urat, selaput pembungkus otot atau fasia, ligamen, dan tendon. Fasia itu artinya jaringan ikat padat yang berbentuk lembaran yang menyelimuti otot. Jadi kalau kita perhatikan misalnya kalau kita memotong ayam, ya, nah ketika kita membelah ayam, ya, maksudnya mau melihat organ-organ tubuhnya, tentu kita akan melihat ada seperti lembaran putih yang menyelimuti otot maksudnya dagingnya. Ada bagian putih yang membungkus, ya, bagian putih. Nah, itulah yang disebut dengan fasia. Kemudian ligamen berbentuk seperti tali yang berperan sebagai penghubung antar tulang. Ini dapat kita lihat misalnya seperti pada kaki ayam, ya, ketika kita memakan daging ayam, paha ayam, maka kita pada tulangnya, ya, pada tulangnya atau di bagian antara daging dan tulang, ya, pada bagian bawah itu ada seperti tali, ya, tali atau seperti urat yang keras yang jika kita gigit itu sulit sekali untuk hancur, ya. Jadi dia berupa tali dia, ya, seperti urat yang keras sekali. Nah, itulah yang disebut dengan ligamen. Nah, fungsinya sebagai penghubung antar tulang. Tendon adalah ujung otot yang melekat pada tulang. Fungsinya menghubungkan berbagai organ tubuh serta memberikan sokongan dan perlindungan terhadap organ tubuh. Jadi, tendon itu adalah ujung otot, berarti ujung daging yang melekat pada tulang. Jadi, otot itu di sini artinya adalah daging, ya, daging. Jaringan kartilago, tulang rawan.
Terdiri atas sel-sel kartilago yang terlindungi oleh fibrosa tipis dan tersimpan pada suatu rongga dalam matriks. Matriksnya banyak mengandung zat kondrin. Asalnya, pada anak-anak, jaringan kartilago berasal dari jaringan embrional atau mesenkim. Pada orang dewasa berasal dari selaput tulang rawan atau perikondrium yang banyak mengandung kondroblas atau pembentuk sel-sel tulang rawan. Fungsinya untuk menyokong kerangka tubuh. Jaringan kartilago dibedakan menjadi 3, yaitu kartilago hialin, kartilago fibrosa, dan kartilago elastin. Sekarang kita lihat bagaimana jaringan kartilago atau tulang rawan berdasarkan struktur, fungsi, dan lokasi. Yang pertama, tulang rawan hialin. Strukturnya, lakunanya besar, berdekatan di bagian tengah. Kalau lakuna kecil, berjauhan semakin ke pinggir. Dalam lakuna terdapat kondrosit. Fungsi, membantu pergerakan sendi, menguatkan saluran pernapasan, tempat pemanjangan tulang. Lokasi, di dinding saluran pernafasan, ujung ventral rusuk, persendian tulang, laring, dan batang tenggorok. Tulang rawan elastin. Strukturnya, lakuna memenuhi matriks, tidak dapat mengalami kalsifikasi atau pengerasan, matriks berwarna keruh kekuningan. Fungsi, memberi daya lentur dan menyokong jaringan. Lokasi tulang rawan elastin berada di daun telinga, di epiglotis. Jadi epiglotis ini adalah katup antara mulut dan hidung ya. Jadi berada di tenggorokan ya. Itulah yang disebut epiglotis. Untuk mengetahui epiglotis itu ketika kita menelan ya, kita praktekkan ketika kita menelan, maka seperti ada katup yang terbuka dan menutup, itulah yang disebut dengan epiglotis. Kemudian saluran eustasius itu berada di telinga luar, di bagian telinga, kemudian bagian telinga luar dan laring. Laring juga berada di tenggorokan kita. Yang ketiga adalah tulang rawan fibrosa. Strukturnya, lakuna letaknya sejajar, matriks gelap, serabut kolagen sejajar membentuk berkas. Fungsi, melindungi dan menyokong jaringan. Lokasi, perlekatan ligamen, tendon, persendian tulang pinggang, simfisis pubis. Nah, simfisis pubis ini adalah pada alat kelamin. Kemudian cakram antar ruas tulang belakang. Sekarang kita akan masuk kepada jaringan tulang. Jaringan tulang terdiri atas sel-sel tulang atau osteon yang tersimpan di dalam matriks. Matriksnya sendiri terdiri atas zat perekat kolagen dan endapan garam-garam mineral, terutama garam kalsium. Berperan untuk melindungi alat-alat tubuh dan tempat melekatnya otot kerangka. Jaringan tulang dibedakan menjadi tulang keras, yaitu bila matriks rapat dan padat. Memiliki sistem Harvesian, contoh tulang pipa. Tulang pipa itu adanya pada tulang-tulang panjang ya, misalnya tulang lengan kita, tulang lengan atas, tulang lengan bawah, kemudian tulang pada kaki ya, tulang kaki ya, sama tulang pada kaki bagian atas ya, dan kaki bagian bawah. Kemudian tulang spons. Bila matriksnya berongga, substansi mineralnya tersimpan di dalam lamela. Sel-sel tulang terdapat pada lamela dari matriks, contoh tulang pendek. Nah, ini kita lihat gambar tulang. Ini contoh tulang berongga yang mengandung sumsum merah. Kemudian ini contoh tulang kompak ya, jadi dia padat. Ini contoh tulang berongga, jadi dia ada rongga-rongganya. Yang disebut dengan lamela ini bisa kita lihat, ini adalah lamela. Ini ketika tulang dipotong ya, dipotong secara vertikal ya. Kita lihat di sini lamela. Kemudian sel tulang ya atau osteon ini
Kemudian matriks mengandung garam, kalsium, dan kolagen. Yang ini. Kemudian ini adalah kapiler darah dalam kanal Haffers. Jadi, dalam tulang juga ada kapiler darah. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini tentang jaringan ikat. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami oleh anak didik kami sekalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada kolom komentar di YouTube ataupun di GCR. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Salam sehat.